الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع. Alhamdulillah, ini malam Rabiul Awal, malam bulan yang paling mulia. Dikatakan bahwasanya kalau yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, maka perbandingan antara malam Lailatul Qadar dan malam lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah lebih baik, lebih mulia daripada malam. Dikatakan bahwasanya ada satu syair, idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata'annahu fi yawmil itsnain da'iman yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Kalau dikatakan dalam suatu riwayat, seandainya bahwasanya tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abi Lahab yang kafir, gak mau nyembah kepada Allah, gak mau ikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, bahkan dikecam, dicap sebagai orang yang celaka dalam surat Tabat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka, sungguh celaka. Siapa itu? Abi Lahab. Tapi apa katanya? Ata'annahu fi yawmil itsnaini daiman yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada. Tapi setiap malam Senin itu orang yang dikecam celaka. Katanya setiap malam Senin itu ada keringanan, enggak disiksa, atau keringanan ya, enggak sedahsyat malam-malam lain. Sebab kenapa? Pada malam itu beliau senang, bahkan membebaskan budaknya karena senang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannul 'abdi billadzi kana umruhu bi ahmada masuran wa mata muhammad. Nah, gimana kita yang setiap hari cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta sama kelahirannya Nabi aja itu orang tuh yang dicap celaka, itu dia senang malam Senin diringanin siksanya. Lah kita gimana? Kalau cinta kita setiap hari sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya, sungguh rugi orang yang tidak apa? Nah, kayak malam ini nih, malam Rabiul Awal, nggak semua Allah izinkan untuk duduk mengucapkan namanya, berselawat kepada Nabi yang mulia. Nggak semua orang. Udah kita bahas yang lalu tuh, bahwasanya ini nama mulia, gak diizinin sama mulut-mulut yang jorok, mulut-mulut yang hina. Barang siapa orang yang bersolawat sekali aja, Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Kalau kita solawat sekali aja, berarti Allah mengabulkan 10 hajat kita punya hajat. Itu kan gak main-main. Mahal Allah ngabulin hajat buat hambanya, mahal. Nggak semua orang Allah izinin, terutama di malam yang mulia ini. Yang biasanya datang ya, ini malam nggak datang. Yang biasanya nggak datang, ini malam datang. Iya nggak? Itu atas siapa izin? Allah. Nggak semuanya Allah izinin. Kalau tahu ini orang, semua orang tahu kemuliaan malam Rabiul Awal, semua masjid, musola pada penuh, majlis-majlis taklim pada penuh semuanya. Cuma kenapa? Kita nggak tahu. Mata kita lemah, mata kita nggak mampu melihat hal yang Allah agungkan di dalamnya. Ya, makanya alhamdulillah dikatakan bahwasanya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti diterimanya. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqbuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha
illa salata ala Nabi Muhammadin. Senantiasalah kita bersolawat kepada Nabi. Katanya kenapa? Faqabuluha hatmun. Ada yang bilang hatman, ada yang bilang hatmun. Karena diterimanya hatman, diterima pasti, dijamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu pasti diterima tuh. Walaupun biqasdir riya, walaupun niatnya pengen lihat orang, walaupun niatnya pengen nampang, walaupun niatnya pengen apa? Pengen nunjukin, nih gua bersalawat sama Nabi, pasti diterima. Walaupun niatnya nggak benar, walaupun niatnya nggak benar, pasti diterima. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita nih, puasa, zakat, sholat, ya, apa lagi biasanya? Sedekah, baca Quran. Ini apa? Katanya amal-amal kita yang begitu bainal qabuli wa raddiha, antara diterima sama kagak. Kalau riya nggak diterima. Kalau ikhlas semata-mata karena Allah, Allah terima. Samar-samar 50 antara diterima atau enggak. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali amal kita yang pasti diterima itu apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pasti diterima. Kalau udah pasti diterima, ini gak main-main. Gak semua orang Allah izinin. Orang barang diterima, pasti diterima. Ini amalan-amalan bukan Allah izinin yang sembarangan orang. Ya, nggak sembarangan orang buat datang kemari, ucuk-ucuk datang, iseng aku gabung datang ke majelis taklim. Nggak semua orang bisa begitu, kecuali Allah izinin. Aku mau datang, teman gue sih yang sering main apa, ML datang, gue nggak ada teman kalau main sendiri. Nggak bisa begitu. Pasti Allah izinin, karena ini barang mahal. Karena ini sesuatu yang mahal. Semoga Allah senantiasa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, cara mencintai Nabi itu bagaimana, ya kan? Tadi itu kita ngomong tuh, orang yang cinta sama Nabi, orang yang sholat sama Nabi, orang yang begini sama Nabi, orang yang datang duduk di majlis yang mengucapkan nama yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang cintanya bagaimana? Cintanya bagaimana? Cintanya ngikutin akhlaknya, adabnya ngikutin sallallahu alaihi wasallam. Jangan akhlaknya ancur-ancuran. Ancur-ancur. Oh berarti Ustaz, kalau misalnya akhlak yang ancur-ancuran gak boleh sholawat sama Nabi. Tetap lanjutin sholawat sama Nabi dengan niat kita bisa merubah, kita punya sering berantem, selek sama orang, masih begitu. Dia tahu Ustaz, hati ini tuh begitu kok, jelek banget sama orang. Sama orang tuh kagak ada baik-baiknya. Sama orang ada aja pengen masalah. Gimana sih cara ngilanginnya? Diperbanyak sholawat kepada Nabi. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Supaya kalau orang tuh bawaannya adem, disakitin, diem, nggak ngelawan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pertama, ngikutin akhlaknya, ngikutin adabnya. Terus juga apa? Ngikutin syariatnya. Sholat, puasa, zakat. Tinggalin maksiat. Itu bukti cinta kepada Nabi. Jangan bilang cinta, sholat kagak, apa kagak, bohong. Nangis Nabi, nangis. Nangis. Orang bilang saya cinta sama Nabi, saya cinta sama kamu. Di belakang dijelek-jelekin. Kalau kita misalnya kita aja juga sama Nabi, dan Nabi masya Allah cinta sama Nabi. Allahumma sholli sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak. Maksiat jalan. Marah nggak Nabi? Nangis. Kalau kata almarhum Al-Habib Munzir, dulu di zaman Nabi itu dilemparin pakai apa? Kotoran
unta. Sekarang dilempar pakai apa? Kotoran-kotoran dosa. Emang siapa sih yang nyuruh sholat? Allah. Perantaranya siapa? Nabi Muhammad. Kalau nggak sholat kira-kira nangisnya nggak? Yang nganterin. Gue udah capek-capek ini ke langit ke-7. Gue udah capek bolak-balik ngurangin rakaat. Masih nggak sholat. Nangis nggak tuh Nabi? Nangis. Malu, udah malu sama Allah. Ya Nabi Musa saya malu. Ini dari 50 rakaat jadi 5 bolak-balik saya. Kata Nabi Musa, kurangin lagi 5 waktu masih kebanyakan, kata Nabi Musa. Ya bilang sama Nabi Musa, ya Nabi Musa saya malu bolak-balik. Lihat begitu malu, dibalas sama kita dengan 5 waktu itu kita nggak pernah sholat. Malu nggak? Nangis nggak Nabi? Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayahnya, ya. Semoga terus Allah berikan inayahnya, Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah, dan Allah berikan kekuatan juga untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.